Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bu Maliha. Kali ini saya akan mengajar anak-anak kelas 7. Untuk anak-anak kelas 7 disiapkan buku materi tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi anak-anak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama dengan Bu Maliha. Anak-anak, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita renungkan terlebih dahulu bahwasanya ketika kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, kita harus tahu nih kehidupan beliau sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, anak-anak, Rasulullah SAW ini sangat sedih sekali ketika menyaksikan kehidupan umat Islam di Mekah yang penuh dengan ancaman dan teror dari orang-orang kafir. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebarkan ajaran agama Islam, ini banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah, terutama yaitu ancaman dari orang-orang kafir. Semakin hari, teror dan juga ancaman itu semakin bertubi-tubi. Bersamaan itu pula, perlu kalian ketahui bahwasanya istri Rasulullah dan paman Rasulullah, yang mana dua orang ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Rasulullah ini, berpulang ke rahmatullah. Namun, perjalanan untuk meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang mulia dan beradab harus terus berjalan dan tidak boleh terhenti. Nah, bagaimana caranya? Mari kita bahas tentang sejarah hijrah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini dalam menyebarkan dakwahnya, ajaran agama Islam ini pertama dimulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW ini menyampaikan dakwah kepada umat dan juga masyarakat Arab ketika itu secara terang-terangan. Tetapi setelah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, ternyata tidak cukup sampai di situ tantangannya. Hantaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy ini justru mulai meningkat, bukannya semakin berkurang. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah, tetapi hasilnya hanya sedikit orang yang mengikuti ajaran beliau. Saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan orang-orang terdekatnya, yaitu istri Rasulullah yang bernama Khadijah dan juga pamannya yang bernama Abu Thalib, ini justru istri Rasulullah dan juga paman beliau ini mereka semuanya dipanggil ke rahmatullah. Peristiwa yang sangat menyedihkan ini kemudian dikenal dengan tahun duka atau Amul Husni, tepatnya pada tahun ke-10 kenabian. Nah, ini sangat-sangat menyedihkan bagi Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW bersedih karena hantaman dan juga ancaman dari kaum kafir Quraisy, ditambah orang terdekat beliau yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ini mengalami yang namanya peristiwa Isra Mi'raj, yang mana peristiwa ini sangat-sangat bermakna untuk umat Islam. Kita seringkali memperingati peringatan Isra Mi'raj. Nah, apa itu Isra Mi'raj? Pastinya anak-anak sudah tahu ya. Isra ini merupakan perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj ini adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju langit Sabtu dan bertemu dengan Allah secara langsung di Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tepatnya pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Peristiwa ini menjadikan Rasulullah terhibur dan juga mengurangi rasa sedih beliau karena ditinggal oleh sang istri dan juga paman Rasulullah.
Pada peristiwa ini, anak-anak, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, pastinya anak-anak sudah tahu ya, sholat 5 waktu ini yaitu mulai dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, kemudian isya. Ini merupakan sholat 5 waktu yang hukumnya wajib. Artinya ketika kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Tetapi jika kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ini meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Tetapi kabar tersebut bukannya justru membuat kaum kafir Quraisy ini tersadar akan kebesaran Allah, tetapi justru membuat kaum kafir Quraisy ini menganggap Nabi Muhammad SAW ini melakukan pembohongan. Nah, usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW ini semakin digencarkan. Jadi, Nabi Muhammad selain mendapatkan ancaman, juga Nabi Muhammad diincar nih untuk dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Naudzubillah min dzalik ya. Setelah ancaman dari kaum kafir Quraisy yang bertubi-tubi dan sangat menyudutkan kaum muslimin, ketika itu datanglah berita gembira dari kota Yatsrib. Nah, anak-anak tahu enggak ini kota Yatsrib ini kota mana? Ya, kota Yatsrib ini adalah kota Madinah. Jadi sebelum menjadi nama Madinah, kota tersebut namanya adalah kota Yatsrib. Sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW ini pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan 6 orang dari suku Khazraj yang berziarah ke Mekah. Kemudian pada tahun 621 Masehi, 12 orang dari suku Khazraj ini dan juga suku Aus ini mendatangi Nabi Muhammad SAW dan melakukan baiat yang dikenal dengan nama Baiat Aqobah 1. Nah, apa saja isi dari Baiat Aqobah 1? Yang pertama berisi tentang 1. Kami menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kami menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang keempat, kami bersedia ikut menyebarkan ajaran agama Islam yang dianutnya. Kemudian yang kelima, kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Serta yang keenam, kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan janji dari orang-orang suku Khazraj dan Aus yang mengikuti Baiat Aqobah 1. Nah, mendengar pernyataan dari orang-orang tersebut, Rasulullah SAW ini memikirkan kembali untuk melaksanakan hijrah ke kota Yatsrib. Karena pengikut 12 orang ini sudah menyatakan baiat yang mana baiat ini sangat menguntungkan bagi pihak Rasulullah SAW. Kemudian di tahun 622 Masehi atau tahun ke-13 kenabian, ini terjadi yang namanya perjanjian Aqobah 2 yang diikuti oleh 75 orang Yatsrib, yang mana terdiri dari 73 laki-laki dan 2 perempuan yang bernama Nusaibah bin Ka'ab dan Asma bin Amr bin Adi. Dan Nabi Muhammad SAW ini beliau didampingi oleh pamannya yang bernama Hamzah. Sebelum kita lihat perjalanan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke kota Yatsrib, kita lihat terlebih dahulu anak-anak ada beberapa faktor nih yang mendorong Nabi Muhammad SAW ini memilih Yatsrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Nah, apa saja faktornya? Yang pertama, ini adalah Yatsrib adalah tempat yang paling dekat dari kota Mekah. Ini adalah salah satu faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih kota Yatsrib. Kemudian yang kedua, sebelum diangkat menjadi Rasul atau Nabi, beliau, Nabi Muhammad, ini telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib, ini beristrikan orang Yatsrib. Di samping itu, ayah beliau yang bernama siapa?
ya Abdullah bin Abdul Muthalib ini dimakamkan di sana. Kemudian faktor yang ketiga adalah penduduk Yatsrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang sangat baik. Oleh karena itu, ini menjadi dasar atau faktor yang mendorong Rasulullah SAW ini memilih Yatsrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Dan yang terakhir, bagi Nabi Muhammad SAW, ini hijrah merupakan sebuah keharusan, selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, anak-anak? Melihat kondisi umat Islam yang berada di kota Mekah yang mendapat ancaman, kemudian siksaan dari kaum kafir Quraisy, ini menjadikan Rasulullah SAW terdorong untuk berhijrah ke kota Yatsrib. Itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Bu Maliha sampaikan bermanfaat. Jangan lupa sebelum kalian menutup pembelajaran hari ini, kalian cek di link deskripsi dari video Bu Maliha. Ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Jangan lupa anak-anak like, subscribe, and share video dari Bu Maliha agar kalian tidak ketinggalan nih video-video terbaru dari Bu Maliha tentang pembelajaran PAI. Bu Maliha akhiri, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.